Satu kalimat rasis bisa menghancurkan ekonomi sebuah negara, kedengarannya mustahil. Tapi itulah yang sedang terjadi pada Korea Selatan. Saat ini di balik gemerlap lampu, soul dan romantisnya drama Korea, sebuah monster kesombongan baru saja bangkit, mereka lupa satu hal fatal. Jangan pernah meremehkan dan injak harga diri bangsa Asia Tenggara karena di saat kalian macan-macan digital ini bersatu, bukan cuma tagar yang mereka jatuhkan, tapi angka miliaran rupiah yang menguap dari negara mereka. Selamat datang di era di mana jempol netizen jauh lebih mematikan daripada senjata perang, dan secara tidak sadar kalian sudah ikut andil bagian dari era ini. Semua bermula di malam yang seharusnya penuh tawa. Ketika tanggal 31 November 2026, Axiata Arena di Malaysia, ribuan penggemar sedang asik tenggelam dalam euforia konser Day 6 yang meriah ini, tapi di tengah kerumunan, terdapat sebuah pelanggaran aturan terjadi. Seorang fansite master asal Korea Selatan tertangkap kamera membawa lensa profesional, lengkap dengan lensa panjangnya masuk secara ilegal. Secara aturan resmi, memang beberapa konser melarang kepada setiap penonton untuk membawa kamera profesional, apalagi dengan membawa lensa panjang atau lensa tele. Hal ini sudah menjadi hal lumrah bagi penonton konser. Aturan ini dibuat demi keamanan hak cipta yang dapat diperjualbelikan secara ilegal dari pengambilan gambar dari kamera profesional. Sebenarnya ini hanya masalah etika konser biasa karena peraturan konser dilarang membawa kamera profesional. Penonton Malaysia mencoba menegur penonton warga Korea Selatan yang kedapatan membawa kamera profesional, mencoba mengingatkan bahwa aturan adalah aturan dan semua orang harus mentaati tanpa terkecuali. Tapi apa balasannya? Bukannya permohonan maaf yang didapat, melainkan sebuah percikan api yang membakar seluruh Asia, bahkan ke tingkat global. Kenneth, netizen Korea yang dikenal, katanya yang maha benar, bukannya meredam suasana, justru meluncurkan serangan balik yang sangat biadab dan rasis. Mereka tidak lagi bicara soal konser, bukan juga bicara tentang pelanggaran membawa kamera profesional, tapi mereka mulai menyerang soal fisik. Ini merupakan tindakan rasis dari netizen Korea Selatan kepada seluruh negara ASEAN. Mereka juga mulai menghina ekonomi Asia Tenggara dan puncaknya, tempat kita melontarkan kata yang tak akan pernah dimaafkan. Mereka menyebut kita warga Asia Tenggara dengan sebutan monyet, menganggap kita rendahan, tidak cantik, miskin, dan yang paling fatal, sudah rasis dan menghina tentang berbagai agama. Dari komentar Kenneth tersebut, situasi menjadi lebih panas. Mereka pikir kita akan diam, mereka pikir kita hanya penonton setia, drama mereka yang akan tunduk. Meski dihina mereka salah besar, serangan rasis itu bukan hanya melukai perasaan, tapi telah membangunkan raksasa tidur bernama solidaritas siblings, dan kali ini tiada akan ada kata damai sebelum mereka merasakan dampaknya secara nyata. Kenneth mengira mereka bisa menindas kita di balik layar digital. Mereka pikir, dengan menyebut kita monyet dan menghina musisi Indonesia, Nona sebagai orang miskin yang proses syuting dilakukan di sawah, kita akan tunduk. Tapi mereka lupa satu fakta sejarah: Asia Tenggara adalah rumah bagi para pejuang dari ganggang sempit di Jakarta, dari pusat kota Manila hingga riuhnya jalanan Bangkok. Sebuah sinyal dikirimkan, satu kata yang merubah segalanya. Siblings, Southeast Asia Siblings. Untuk pertama kalinya dalam sejarah internet, perbedaan bahasa tak lagi jadi penghalang Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan seluruh anggota negara Asia Tenggara melebur menjadi satu kekuatan digital yang mengerikan. Kita tidak lagi hanya bertahan. Kita mulai menyerang balik. Tagar #boycott Korea meledak di berbagai sosial media. Ini bukan cuma di tren lokal saja, tapi sudah menembus jajaran worldwide trend. Bahkan #siblings di sosial media, trending topik nomor 1 di Indonesia. Tapi kejutan sesungguhnya baru saja dimulai. Saat Kenneth merasa superior, dunia justru berpihak pada kita. Netizen dari Jerman, Prancis, Belanda, hingga Brazil, negara-negara yang selama ini menjadi pasar besar budaya Korea, ikut turun. Mereka muak melihat arogansi rasis yang ditunjukkan warga Korea yang katanya pusat budaya dunia itu. Dukungan mengalir deras. Mereka melihat bagaimana martabat kita diinjak-injak, dan mereka memilih untuk berdiri di samping kita. Tiba-tiba Korea Selatan tidak lagi berhadapan dengan tetangga miskin seperti yang mereka tuduhkan, tapi mereka sedang berhadapan dengan aliansi dunia. Kenneth yang tadinya begitu garang di media sosial, kini mulai merasakan serangan balik yang jauh lebih menakutkan.
pemiskinan secara ekonomi di antaranya, tur-tur wisata dibatalkan secara massal. Dari berbagai negara, agen perjalanan di Eropa dan Amerika mulai mencoret nama Korea dari daftar liburan mereka. Ini bukan lagi sekedar perang kata-kata, ini adalah sanksi sosial global. Tindakan rasis dari warganet Korea ini sepertinya akan berdampak ke berbagai sektor yang merugikan Korea Selatan. Sentimen ini menjalar seperti api di musim kering. Influencer Korea di TikTok dan Instagram yang biasanya dipuja-puja kini harus menutup kolom komentar. Mereka gemetar melihat ribuan komentar yang mengingatkan mereka tanpa uang dari Asia Tenggara. Kalian bukan siapa-siapa, dan saat itulah Menteri Pariwisata Korea sadar bahwa mereka berupaya membangunkan naga yang salah. Adanya perselisihan antara netizen Korea Selatan dengan netizen ASEAN ini jika masih berkepanjangan akan sangat berdampak ke berbagai sektor yang cenderung merugikan pemerintah Korea Selatan. Salah satunya dari bidang pariwisata, berdasarkan laporan Korea Tourism Organization atau KTO, awal Februari 2026. Kunjungan turis Indonesia ke Korea Selatan sepanjang 2025 baru saja mencetak rekor tertinggi sejarah dengan 360,96 orang, meningkat drastis dari tahun-tahun sebelumnya. Ini masih negara Indonesia saja, belum dari berbagai negara lain. Negara Indonesia adalah penyumbang turis nomor 4 terbesar di ASEAN bagi Korea, namun saat seruan kampanye, boikot Korea meledak di berbagai sosial media di Februari 2026. Target KTO yang mematok 425.000 turis untuk tahun ini langsung terancam gagal total. Bayangkan Korea baru saja merayakan rekor turis Indonesia terbanyak sepanjang sejarah mereka. Tapi dalam satu malam, kesombongan Kenneth menghancurkan kerja keras diplomat mereka selama bertahun-tahun. Menteri Pariwisata Choi Hu-yong sekarang harus menghadapi kenyataan hotel-hotel di Myeongdong yang biasanya penuh dengan logat kita kini mulai sunyi. Paket wisata grup yang biaya visanya baru saja digratiskan oleh pemerintah Korea hingga Juni 2026 kini dibatalkan massal. Mereka memberikan visa gratis, tapi Kenneth memberikan makian rasis. Siapa yang mau datang ke negara yang menyebut tamunya sebagai monyet? Kenneth mungkin jago memaki, tapi mereka tidak jago menghadapi kenyataan pahit ini. Ekonomi mereka mulai berdarah. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Korea Choi Hu-yong akhirnya harus keluar dari zona nyamannya dengan wajah pucat. Miliaran rupiah, bukan jutaan tapi miliaran, menguap hanya dalam hitungan hari. Hotel-hotel mewah di Seoul yang biasanya dipenuhi turis belanja dari Jakarta dan Bangkok kini sepi seperti kota mati. Pulau Jeju yang ikonik, ribuan turis Eropa dan Asia membatalkan reservasi mereka sebagai bentuk protes moral. Ini bukan lagi sekedar bising di media sosial, bre. Ini adalah alarm kiamat bagi industri pariwisata mereka. Mereka baru sadar rasisme adalah strategi bisnis paling buruk yang pernah ada. Lebih lanjut, menurut laporan internal dari raksasa hiburan seperti Hype dan SM Entertainment, wilayah Asia, di mana Indonesia dan Thailand menjadi motor utamanya, menyumbang lebih dari 25% hingga 30% dari total pendapatan global mereka, baik itu melalui streaming Spotify, penjualan album fisik hingga merchandise. Mari kita hitung secara kasar, jika satu grup K-pop merilis album dan 1.000 fans di Indonesia berhenti membelinya secara serentak sebagai bentuk, boikot mereka akan kehilangan potensi pendapatan hingga ratusan miliar rupiah hanya dari satu negara. Belum lagi dari sektor digital. Viewers YouTube dari Indonesia selalu konsisten berada di top 3 dunia untuk hampir semua grup papan atas. Bayangkan di 3 iklan-iklan di video, mereka tidak lagi diputar karena kita memboikotnya. Itu adalah kerugian AdSense dan brand deal yang fatal. Kenneth mungkin boleh saja membenci kita, tapi di industri mereka sangat mencintai dompet kita. Mari kita telusuri aliran uangnya. Tahukah kalian? Berdasarkan laporan ekspor konten Korea atau KOCA, Asia Tenggara adalah pasar terbesar kedua setelah China dan Jepang, namun Indonesia adalah mesin utama pertumbuhan mereka. Saat satu grup K-pop merilis lagu, Indonesia konsisten menyumbang angka streaming YouTube dan Spotify di posisi top 3 dunia. Bayangkan jutaan dolar dari AdSense dan royalti mengalir ke Seoul setiap detiknya. Dari jari-jari netizen Indonesia yang mereka sebut monyet, itu bukan cuma digital. Mari lihat sektor luxury brand. Banyak idol. Korea menjadi brand ambasador merek dunia karena mereka punya basis massa di Asia Tenggara yang sangat konsumtif. Jika kita melakukan boikot massal,
Brand-brand besar dunia akan berpikir dua kali untuk mengontrak artis Korea. Karena nilai jual mereka hilang, di pasar terbesar mereka, kita bukan sekedar penonton, kita mah adalah investor terbesar yang selama ini memberi mereka makan, membangun gedung-gedung agensi megah di Seoul, dan membiayai gaya hidup mewah para idolnya, menghina Indonesia, adalah tindakan bunuh diri finansial paling bodoh dalam sejarah industri mereka. Mari kita bicara angka, karena angka tidak pernah berbohong. Selama 1 dekade kita adalah ATM bagi industri kreatif mereka, tiket konser yang ludes dalam hitungan detik, album yang kita borong demi angka penjualan. Namun saat mereka berada di puncak, mereka lupa. Siapa yang membangun tangga tersebut? Pernyataan menteri. Choi Huyong bukan sekedar pengakuan dosa. Itu adalah teriakan ketakutan, karena fondasi ekonomi mereka mulai retak dari bawah, dari tangan-tangan netizen Indonesia yang mulai menarik dukungannya. Tapi tamparan paling keras bukan datang dari pemerintah, melainkan dari jantung industri musik dunia, Lucian Grainge, CEO Universal Music Group, pria yang memegang kendali atas ribuan artis global. Akhirnya bicara dan kata-katanya, seperti pedang yang menghujam langsung ke jantung K-pop. Dia mengingatkan net dengan nada dingin kalian besar karena kami, dan kalian tumbuh karena dukungan Asia Tenggara tanpa pasar. Indonesia yang loyal tanpa streaming dari jutaan penggemar di Manila dan Bangkok, ekspansi global K-pop hanyalah mimpi di siang bolong. Grainge secara terbuka membela talenta Indonesia. Dia menyebut nama Agnes Mo, Niki hingga Putri Aryani. Sebagai bukti bahwa kualitas tidak mengenal paspor, pesannya jelas: berhenti merasa superior, atau dunia akan meninggalkan kalian sendirian. Di puncak yang sepi, Lucian Grainge, CEO UMG, adalah orang paling berkuasa di industri musik global. Pernyataannya bukan sekedar belasungkawa, tapi ancaman bisnis universal. Music Group menguasai distribusi banyak aset musik dunia. Jika mereka memberikan sentimen negatif pada industri hiburan Korea karena rasisme sistemik, maka investasi global di K-pop bisa merosot. Ini bukan sekedar perang antar netizen lagi. Saat Lucian Grainge bicara, pasar saham bergetar. Dia mengingatkan Korea Selatan bahwa K-pop adalah produk ekspor. Jika produsennya Knet menghina konsumen terbesarnya, Asia Tenggara, maka produk itu tidak akan punya tempat lagi di rak global. Grainge menegaskan bahwa talenta Indonesia, seperti Agnes Mo, Niki dan Rich Brian, bukan cuma beruntung, tapi punya kualitas yang seringkali lebih organik dibandingkan industri fabrikasi yang rasis. Di saat yang sama, para influencer Korea yang biasanya pamer kemewahan, kini menutup diri. Sesi live streaming mereka berubah menjadi lautan komentar pedas dari netizen. Sealings istilah muka plastik bergema di mana-mana. Sebagai serangan balik atas hinaan fisik yang mereka mulai duluan, mereka yang tadinya merasa di atas angin, kini harus merasakan stres dan tekanan mental yang luar biasa. Inilah hukum tabur tuai di era digital. Sekali kau menyulut api rasisme di Asia Tenggara, kau harus siap terbakar oleh apinya sendiri. Korea Selatan kini berdiri di persimpangan jalan. Apakah mereka akan terus memelihara arogansi netizennya? Atau mereka akan belajar cara menghargai tetangga yang telah membesarkan nama mereka? Karena satu hal yang pasti, Asia Tenggara tidak akan pernah lupa, perang digital ini bukan hanya soal siapa yang paling banyak mengetik komentar. Ini adalah pesan keras kepada dunia, bahwa harga diri bangsa Asia Tenggara tidak hanya bisa dibeli dengan tiket konser, album fisik, atau drama romantis. Korea Selatan sedang belajar. Dengan cara yang sangat mahal, mereka belajar bahwa loyalitas penggemar di Indonesia, Malaysia, dan seluruh negara tetangga adalah pondasi, bukan keset kaki. Saat mereka menghina satu dari kita, mereka menghina kita semua. Solidaritas siblings telah membuktikan bahwa kita bukan lagi sekedar pasar konsumsi, tapi kita adalah penentu arah industri global yang punya kekuatan untuk menghancurkan arogansi dalam sekejap. Jika kita lihat bersama, Indonesia itu, talenta dan karya-karyanya mendunia, tidak kalah dengan K-pop dari Korea Selatan contohnya. Kita punya Agnes Mo yang mendunia, Niki yang memukau panggung Coachella, hingga Putri Aryani yang membuat juri Amerika menangis. Kagum terharu, kita punya kreativitas, kita punya talenta. Dan yang paling penting, kita punya etika. Dunia kini melihat siapa yang sebenarnya lebih beradab di era globalisasi ini. Siapapun yang memilih untuk rasis, sebenarnya mereka sedang menggali liang lahat untuk karir dan ekonomi mereka sendiri. Biarkan ini jadi peringatan bagi siapapun di luar sana. Hargai kami atau bersiaplah menghadapi kekuatan kami.
Sekarang pertanyaannya buat kalian para siblings. Menurut kalian, apakah boykot ini harus tetap berlanjut sampai ada permohonan maaf resmi secara nasional, atau menurut kalian, ini sudah cukup untuk memberi mereka pelajaran? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat tetap berkelas. Jangan lupa klik like jika kalian bangga dengan solidaritas kita, dan share video ini ke semua grup kalian, supaya dunia tahu kalau Asia Tenggara tidak bisa diremehkan. Saya Bintang News ID, tetaplah kritis, cerdas dan berakal. Tapi jangan lupa tentang etika dan adab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.